jalan dakwah kami berjalan, meniti cahaya petunjuk Tuhan. Persatuan Islam jadi sandaran, menguatkan hati dalam pengorbanan. Tetap berjuang dalam ridhamu, tegakkan agama sepanjang waktu, untuk bangsa, untuk negeri. Bandung 1911, Muhammadiyah 1912, Persatuan Islam 1923, NU 1926, Al-Wasliyah 1930, dan seterusnya. Ada dinamika di masyarakat, di lapangan, karena sebahagian ormas punya paham. Katakanlah Muhammadiyah dengan semangat kembali kepada Quran dan Sunnah, kadang-kadang gesekan dengan yang lain termasuk NU, ya, begitu juga PSIS dan sebagainya. Oleh karena itu pada tahun 1936 tokoh-tokoh kita itu membuat forum namanya Majelis Islam A'la Indonesia, MIAI, menjadi forum di mana tokoh-tokoh pimpinan-pimpinan ormas Islam itu berkoordinasi dan menjaga agar tujuan bersamanya itu tetap menjadi prioritas, yaitu kemerdekaan Indonesia. Ustaz Said Qutb rahimahullah dalam bukunya, dalam tafsirnya Tafsir Al-Quran, ketika menjelaskan manusia ini sering labil, semangat, lagi sekarang semangat, kita pulang semua semangat juga. Kadang-kadang kita fluktuatif. Oleh karena itu kata Ustaz itu rahimahullah diperlukan yang pertama adalah at-tadhkirud da'i, peringatan yang terus-menerus hingga kita sadar. Diingatkan itu kita menjadi semangat, tapi semangat itu harus diarahkan. Kalau kita sering contohkan begini, kadang-kadang baru ikut ngaji ada ibu-ibu gitu, kemudian disampaikan hadis Nabi SAW, sinfani min ahli nar lam ara rumah. Ada dua kelompok calon penghuni neraka yang saya sekarang tak melihatnya. Yang pertama adalah qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Ada sekelompok orang yang membawa cambuk seperti ekor sapi untuk memukul orang yang tidak mau ikut dia, penguasa yang ditangkap. Yang kedua adalah nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mubilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti la yadkhulunal jannata wa la yarihna rihaha wa inna rihala tujadu min masirati kadza wa kadza. Perempuan yang berpakaian tapi seperti tidak berpakaian, mungkin karena sempit atau tipis, ya, melenggak-lenggok, ya, mencari perhatian orang, kepalanya seperti burung onta. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium baunya surga. Baunya surga itu berjarak jauh dari sana. Hadis ini, penjelasan ini, peringatan ini kadang-kadang menjadikan orang semangat. Ya, ibu-ibu semangat, bapak semangat, lalu kemudian berdiri di pinggir jalan. Setiap orang lewat, muslimah, kenapa nggak pakai cilok? Jadi semangat tadi harus, kata Said Qutb rahimahullah, di samping at-tadhkirud da'im harus diingatkan, juga at-tawjihud da'im diarahkan, ya. Dulu sahabat siapa? Abu Dzar, ya, kalau semangat, waduh, menyampaikan keislamannya di hadapan orang-orang kafir, akhirnya digebugin, kemudian semaput, ketika pingsan, sadar teriak lagi gitu. Nabi SAW mengingatkan, kalau ini potensial, umatmu besar, banyak, pulang aja ke kampung sana, ke Asahan, gitu ya, ke Asahan, ya, ke kampungnya, dakwahlah di sana. Dan akhirnya dia patuhi pengarahan Nabi SAW itu, dan ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, ternyata sangat banyak kaumnya yang bergabung di sana. Jadi diperlukan at-tawjihud da'im, pengarahan yang terus-menerus. MIAI tadi terus melakukan pengarahan supaya semangat, kesadaran nggak sampai benturan di lapangan. Kemudian tentu saja diperlukan at-tarbiyatul karimah, pembinaan yang terus menerus. Para ustaz sekalian yang saya muliakan,
forum-forum seperti ini memang kita sangat perlukan, ya. Apalagi sejarahnya tadi, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, peran kaum muslimin nggak bisa dikesampingkan dalam proses kemerdekaan diantaranya. Ya, contohnya ketika Jepang mengambil alih Indonesia, tapi mereka kemudian semacam menjanjikan bahwa pada saatnya kemerdekaan itu akan diberikan. Dibentuklah tim panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan PPKI, ya. BPUPKI ketika mendiskusikan hal-hal umum relatif lancar, tapi ketika masuk ke masalah-masalah krusial ternyata cukup sulit, ya. Di antaranya tentang dasar negara. Lalu kemudian dibentuklah panitia kecil untuk merumuskan itu, yang menurut Mang Endang, Haji Endang Sefin Ansari MA rahimahullah, salah seorang tokoh anak dari Ki Haji Isa Ansori, ya, tokoh persis sebenarnya, kalau diklaim tokoh persis, ya. Tapi beliau juga tampil sebagai tokoh nasional, diantaranya termasuk penggagas berdirinya Front Anti Komunis (FAK) pada saat komunis mau mendominasi Indonesia. Mang Endang dalam tesisnya di Institute of Islamic Studies Montreal, Kanada, mengungkapkan bahwa panitia 9, judulnya tentang Piagam Jakarta, panitia 9 itu 4 orang itu Muslim nasionalis, Muslim Islami, nasionalis Muslim Islami. Kenapa? Karena mereka basisnya ormas Islam, dari NU, dari Muhammadiyah, ada Haji Agus Salim, meskipun tidak atas nama ormas tapi tokoh Islam dan sebagainya. 4 lagi Muslim nasionalis sekuler, bukan berbasis Islam, ormas Islam, Soekarno, Hatta, Yamin, ya, dan lain-lain. 1 nasionalis Nasrani, KA Maranis. Ini tokoh-tokoh hebat, nggak mungkin mereka diintimidasi. Dan akhirnya mereka merumuskan Indonesia yang akan merdeka adalah negara yang berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, yang dikenal Piagam Jakarta. Meskipun 7 kata itu dicoret pada tanggal 18 Agustus 1945, tapi catatan sejarah nggak mungkin hilang. Ya, kalau anak-anak kita generasi baru tidak tahu, ya kita kasih tahu dia ada sejarah. Yang nggak mungkin itu dihilangkan. Itu artinya pengakuan bahwa peran Islam, kaum muslimin, terutama ormas-ormas Islam seperti kumpulan kita hari ini, itu tidak bisa dikesampingkan, tidak bisa ditolak. 17 Agustus 1945 kita merdeka. Bulan Septembernya Belanda mau menyerang kembali Indonesia, membonceng sekutu, dibonceng sekutu. Bung Karno tentu sebagai tokoh paham kondisi kita, keterbatasan kita, dan kecanggihan senjata sekutu Belanda dan lain-lain. Akhirnya beliau datang kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah, tokoh NU dan pendiri NU, ya, mbahnya Gus Dur, minta nasihat dan dukungan. Sebagai tokoh Islam yang nggak diragukan kapasitasnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah mengundang para ulama se-Jawa dan Madura, musyawarah. Beliau nggak putus sendiri, musyawarah. Yang kemudian dari mudzakarah, dari diskusi yang ada, disepakatilah dibuat apa yang disebut dengan resolusi jihad. Ditandatangani resolusi jihad itu, kemudian negara kita mengakui itu sebagai Hari Santri Nasional. Dan ternyata resolusi jihad itu menggugah kaum muslimin, terutama pemuda-pemuda. Di antaranya arek-arek Surabaya di bawah panduan Bung Tomo dengan pemikiran takbir dan sebagainya. Sehingga peran mempertahankan kemerdekaan oleh arek-arek Surabaya di bawah pimpinan Bung Tomo itu dijadikan hari nasional, hari pahlawan, hari pahlawan kita 10 November. Artinya mengantarkan kemerdekaan, Islam dan kaum muslimin termasuk ormas-ormas Islam punya peran yang signifikan, tidak bisa dihapus itu. Dan membela serta mempertahankan kemerdekaan Islam dan kaum muslimin juga jelas, diantaranya dengan resolusi jihad. 1948 terjadi pemberontakan Madiun,
ya komunis. Yang bangkit juga umat Islam, karena yang menjadi korban juga para ulama kita, para kiai kita. 1965 G30 SPKI tampil kembali kaum muslimin. Ya. Dalam konteks sekarang, tentu kita punya beragam tantangan. Ya, oleh karena itu forum-forum seperti ini kita apresiasi. Mudah-mudahan nanti tokoh-tokoh kita dari NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Persis selalu membicarakan masalah-masalah ini, dan bagus sekali tadi masukannya kita komunikasikan dengan pemerintah supaya kekuasaan itu, kata Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam Al-Ahkamul Sultaniyah, berfungsi sebagai hirasatuddin wa siyasatuddin dunia, apalagi ini wilayah Islam. Jadi masalah internal silahkan ada perbedaan, tapi kebersamaan kita tata, dan ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terbukti kebersamaan itu ternyata mengantarkan negeri ini kepada kemerdekaan, dan itu tidak bisa dipungkiri. Diantaranya hasil keputusan musyawarah tim 9 itu yang mengakomodir, menyatakan Indonesia ini berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penghulunya, meskipun tentu saja seperti kata Menteri Agama Ratu Peradilan Negara, Alam Syah Ratu Peradilan Negara, umat Islam itu berjiwa besar. Itulah pengorbanan yang sangat besar, karena demi mempertahankan mereka kemudian menahan diri untuk tidak mempermasalahkan ketika dicoretnya 7 kata tadi diganti menjadi ketuhanan yang maha esa.